Di hamparan pegunungan Alpen, di antara lembah berkabut, jurang berbatu, dan hutan cemara yang tak pernah benar-benar tidur, hidup salah satu pemangsa paling terorganisir yang pernah diciptakan alam. Di Alpen, kehidupan serigala dimulai dalam kesunyian. Anak-anak serigala lahir buta, tuli, dan sepenuhnya bergantung pada kehangatan induknya. Fakta menarik, mata mereka baru terbuka setelah 2 minggu, dan penciuman mereka mulai bekerja sebelum penglihatan terbentuk sepenuhnya. Di masa awal, aroma tanah basah, bau dedaunan kering, dan jejak feromon dari anggota kawanan adalah bahasa pertama yang ia pelajari. Serigala mampu berlari lebih dari 60 km per jam, menempuh jarak belasan kilometer hanya dalam 1 malam, berkomunikasi melalui lebih dari 12 jenis vokalisasi, dan memiliki struktur sosial. Kawanan serigala bukan sekadar kelompok. Ini adalah struktur sosial ketat yang diatur oleh sinyal, vokal, dan bahasa tubuh. Mereka mengatur urutan makan, posisi pergerakan, tugas pengasuhan, dan bahkan ritme migrasi musiman. Pemimpin kawanan yang sering disebut alfa tidak dipilih karena kekuatan semata, melainkan karena ketenangan, keberanian, dan kemampuan membaca ancaman sebelum terlihat. Serigala muda ini mulai memperhatikan dinamika ini. Ia melihat bagaimana pemimpin menjaga harmoni, bagaimana betina dewasa merawat anak-anak serigala lain, dan bagaimana anggota jantan muda harus membuktikan diri dalam tiap perburuan. Namun ia juga menyadari satu hal, dalam kawanan tidak ada ruang bagi yang ragu. Serigala muda seperti dia, yang tumbuh semakin kuat, semakin berani, perlahan merasakan batas itu menjerat jiwa mereka. Namun, di balik reputasi mereka sebagai pemburu ulung, Alpen menyimpan kisah lain, kisah tentang seekor serigala muda yang belum diakui, belum diuji, dan belum memiliki tempat teritorialnya. Data menunjukkan, serigala muda dengan naluri alfa sering memperlihatkan tanda awal. Berdiri lebih tegak, menolak untuk tunduk, mencoba memimpin perburuan, dan terkadang menantang saudara kandungnya sendiri. Namun ia tahu, menantang alfa berarti kematian, dan ia memilih jalan yang lebih sunyi. Ia pergi, meninggalkan keluarganya. Di lereng bersalju yang beku, tempat angin berbisik tajam seperti bilah es, seekor remaja serigala memulai perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya, mencari identitas dirinya. Ini adalah masa ketika setiap langkah bisa menentukan masa depan, apakah ia akan menjadi lone wolf yang terbuang dari kawanannya, atau pemimpin masa depan yang ditempa oleh kerasnya alam. Inilah pertaruhan serigala muda. Statistik menunjukkan, hingga 70% serigala muda meninggalkan kelompok mereka sebelum usia 2 tahun. Bukan karena dibuang, bukan karena tidak diinginkan, tetapi karena aturan alam mengatakan satu hal. Dalam setiap kelompok, hanya ada satu pasangan alfa yang boleh berkembang biak. Dalam dunia serigala, kehidupan sebagai lone wolf adalah ujian paling keras. Data mencatat, serigala yang hidup sendirian memiliki tingkat kematian 2 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal dalam pack. Sendirian berarti berburu tanpa bantuan, bertahan dari dingin tanpa kawanan, melindungi wilayahnya sendiri, dan menghadapi predator yang jauh lebih besar. Namun, justru dari kesendirian itulah jiwa seorang pemimpin ditempa. Ia belajar mengatur energi, bertahan dari hari tanpa makanan, membaca tanda samar yang dibawa angin, dan menghadapi alam
tanpa siapapun di sisinya. Ia mulai mendengarkan dirinya sendiri, bukan suara alfa lain, bukan aturan kelompoknya. Ia menemukan ritme langkahnya. Ia mulai menjadi dirinya sendiri. Di suatu senja, ketika matahari turun di balik hutan pinus, ia melihat sosok bayangan, seekor betina muda, sendirian, seperti dirinya. Data menunjukkan pembentukan pack baru sering bermula dari 2 serigala asing yang bertemu karena naluri migrasi. Tidak ada ancaman, tidak ada pamer taring, hanya gerakan pelan, penuh kehati-hatian. Hari demi hari, jarak mereka mengecil. Mereka berburu bersama, beristirahat dalam jarak aman, hingga akhirnya berjalan berdampingan. Di alam liar, pasangan bukan tentang romansa. Ini adalah strategi bertahan hidup. Ia mulai mengambil keputusan kecil, arah berburu, tempat berlindung, wilayah yang aman. Setiap keputusan yang benar membangun kepercayaan betinanya. Setiap langkah yang tegas membentuk pondasi pack baru. Alfa bukan gelar yang direbut. Alfa adalah gelar yang diberikan alam kepada mereka yang mampu bertahan ketika hidup menguji batas seseorang. Musim semi tiba. Di sebuah sarang sederhana di antara akar pohon, pasangannya melahirkan. Dan ketika ia mendengar tangisan pertama anaknya, segala penderitaannya sebagai lone wolf akhirnya terbayar. Kini ia berburu untuk mereka, menjaga mereka, mengajarkan cara membaca angin, cara mengenali bahaya, dan cara menghormati alam. Ia bukan lagi serigala tanpa rumah. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih besar, alfa, dari pack yang ia bangun sendiri. Inilah takdir yang dipanggil darahnya. Takdir yang hanya dimiliki sedikit serigala di dunia. Karena menjadi alfa bukan tentang kekuasaan. Ini tentang perjalanan, tentang kesunyian, tentang keberanian seorang lone wolf yang menolak tunduk pada nasib dan memilih menulis ceritanya sendiri. Dan kini, di tengah hutan luas yang menjadi saksi hidupnya, cerita itu baru saja dimulai.